Rumput laut merupakan komoditas unggulan terbesar di Kabupaten Nunukan yang bernilai ekonomis tinggi dengan peluang pasar yang luas baik nasional maupun untuk ekspor. Rumput laut menjadi salah satu komoditas strategis dalam program revitalisasi perikanan yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhadi sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan mencoba untuk sedikit melihat pengembangan rumput laut yang ada di Kabupaten Nunukan. Sebelum kita melangkah ke pengembangan rumput laut secara umum, kita melihat dulu bahwa pada saat kita berbicara rumput laut, kita ada 3 langkah atau step yang secara umum harus kita perhatikan bersama, yaitu ada step-step atau langkah-langkah. Yang pertama ada langkah sebelum mulai nanam atau disebut prakondisi, kemudian pada saat penanaman atau budidaya, kemudian pasca budidaya atau pasca penanaman. Jadi yang pertama pada saat kita berbicara prakondisi itu sebelum dilakukan budidaya itu ada yang namanya tata ruang dan seterusnya. Nah ini yang banyak terlibat sebenarnya kalau kita berbicara rumput laut, berarti menanamnya itu kan di budidayanya itu ada di laut, sementara kewenangan untuk di laut 0 sampai 12 mil itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi di sini sebenarnya kalau kita berbicara pada saat kita berbicara di mana sih sebenarnya rumput laut boleh ditanam, inilah yang kemudian kita sebut biasanya tata ruang untuk pemanfaatan budidaya rumput laut. Untuk menindaklanjuti program tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan kebijakan pembangunan perikanan yang diarahkan pada pengembangan usaha perikanan yang berkualitas dan berlandaskan pada berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan petani rumput laut pada daerah pesisir. Rumput laut merupakan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Nunukan. Selain memiliki banyak manfaat, rumput laut merupakan salah satu mata pencarian bagi masyarakat pesisir di daerah Momolo, Kelurahan Tanjung Harapan. Baik, saya salah satu proses pembudidayaan rumput laut dilakukan di perairan, yaitu dengan cara bilik ini diikat ke tali atau lebih dikenal yaitu pabetan. Rumput laut menjadi peluang besar bagi masyarakat pesisir, khususnya petani rumput laut. Baik Bapak, selamat pagi. Bisa perkenalkan diri dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol santai Bapak. Iya, selamat pagi. Nama saya Kamarudin, tinggal di Momolo, Tanjung Harapan. Selaku juga petani rumput laut dan pengumpul rumput laut juga. Baik Bapak, berbicara tentang rumput laut yang merupakan salah satu penghasil mata pencarian masyarakat di pesisir daerah Momolo ya Bapak. Baik, sebagai petani rumput laut bisa dibicarakan tentang harga dan kualitas rumput laut dari tahun ke tahun. Ya, kalau sekarang ini alhamdulillah angin segar sangat kena petani rumput lautnya ini. Soalnya harganya barusan terjadi mulai 2021 bulan 11 itu sampai sekarang ini harganya luar biasa tingginya. Ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan harga begitu tadi dan kualitasnya. Kalau untuk harga sekarang itu lagi naik ya Pak? Ya, mulai naik lagi. Pernah ada penurunan 1 minggu yang lalu, cuma sekarang mulai naik lagi. Harga di tingkat petani di Momolo ini 25.000 sampai 26.000 per kilo. Itu kadarnya masih kadar umum istilahnya di sini. Oh iya, siap. Belum mencapai kadar standar. Sebagai petani rumput laut, harapannya untuk kedepannya Bapak? Ya, harapan untuk kedepan saya mudah-mudahan pihak terkait juga mungkin bisa mengetahui bagaimana misalnya ini ke rumput laut kan ada masanya kekurangan subur atau faktor dari mana. Nah, ini saya minta perlu sangat diperhatikan apakah faktor dari bibitnya atau faktor dari perairan, ada musim-musiman mungkin ada limbah atau bagaimana, itu tidak tahu saya. Nah, soalnya
rumput laut ini kan banyak permasalahan, bisa mengurangi kesuburan. Terkait dengan produk rumput laut yang sekarang sedang marak di Kabupaten Nunukan, ya alhamdulillah sampaikan bahwa harga rumput laut saat ini cukup bagus ya, sama dengan sawit ya sama. Tapi terkait dengan rumput laut ini, selain daripada penjualan langsung rumput laut juga ini, kita dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Industri dan Perdagangan ini mendorong supaya masyarakat itu juga tidak hanya bergantung pada penjualan rumput laut secara langsung. Jadi kita melakukan pembinaan agar mereka itu bisa menghasilkan atau memproduk ke suatu hasil yang bisa langsung bisa dinilai dengan ekonomi yang lebih lah. Salah satu contohnya turunan dari rumput laut itu adalah produk kuliner, di mana masyarakat itu kita dorong untuk bisa berkreasi terhadap bahan baku rumput laut ini.